Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruh al-Imam At-Tirmidzi wa ila ruh Syekh Yusuf bin Ismail an-Nabhani wa ila arwah ajadi kulli ma yu'allimna ilman min asatila wa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami milkillah wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalala al khair ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ikhwani dan akhwati yang dirahmati oleh Allah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala, untuk menggali warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas satu kitab yang membahas tentang akhlak, budi pekerti dan juga postur tubuh atau wujudnya ciptaan Nabi Muhammad SAW. Kitab ini berjudul Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Al-Imam Tirmidzi. Nah, sebelum kita memulai pelajaran masuk kepada kitab, ada baiknya apabila kita mempelajari terlebih dahulu siapa itu Imam Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal Imamul Hafidh Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Dhahhak At-Tirmidzi. Kunyatuhu Abi Isa. Beliau adalah Al-Imam Al-Hafidh Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Dhahhak At-Tirmidzi. Kunyah beliau atau panggilan atau julukan beliau adalah Abu Isa, karena beliau memiliki putra yang bernama Isa. Muhammad bin Isa, nama beliau Imam At-Tirmidzi. Wulida Tirmidzi fi sanatis wa mi'atain. Beliau Imam Tirmidzi dilahirkan pada tahun 209 Hijriah. Wa rahila Tirmidzi fi talabi ilmi fa dhahaba ilal Khurasan wal Iraq wal Makkah wal Madinah. Imam Tirmidzi mencari ilmu di beberapa kota. Di antaranya di Khurasan, kemudian di Irak dan juga Mekah dan Madinah untuk mencari ilmu. Nah, beliau Imam Tirmidzi memiliki banyak sekali guru, akan tetapi guru beliau yang paling masyhur adalah Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Imam Bukhari. Guru beliau, sang muhaddis Imam Bukhari, guru beliau seorang muhaddis terkenal dan juga memiliki murid Imam Tirmidzi yang juga menjadi muhaddis terkenal. Nah, ada suatu cerita yang menunjukkan tentang kekuatan hafalannya beliau. Cerita ini diceritakan oleh beliau Imam Tirmidzi sendiri. Qala Tirmidzi kuntu fi tariqi Makkah fa katabtu juz'aini min hadis syahihin fa wajadtuhu fa sa'altuhu wa ana adunnu anal juz'aini ma'i fa sa'altuhu fa ajabani fa idan ma'i juz'ani bayat fa baqiya yaqra'u alayya min lafdhihi fa nadara fa ra'a fi yadayya waraqan bayadun fa qala amma tastahyi minni fa a'lamtuhu bi amri wa qultu akhfaduhu kullahu qala iqra fa qara'tuhu alayhi falam yusaddiqni wa qala istadharta qabla an taji fa qultu haddatsani bi ghairihi qala fa haddatsani bi arba'ina hadisan summa qala fa'atuha alaihi ma akhtatu fi harfin. Dulu Imam Tirmidzi ketika beliau masih muda, beliau berjalan di salah satu jalan kota Madinah. Nah, beliau di jalan tersebut beliau
bertemu dengan seseorang mungkin. Nah, orang tadi menceritakan sebuah hadis, meriwayatkan sebuah hadis dari salah seorang syekh yang masih hidup pada zaman tersebut di kota Makkah tersebut. Beliau tulis hadis yang disampaikan oleh orang tersebut sampai 2 juz kitab. Kemudian setelah selesai 2 juz kitab tadi beliau tulis, beliau ingin pengen ngoreksi, benar nggak apa yang dikatakan oleh orang tersebut bahwa hadis tersebut begini. Maka beliau cari syekh tersebut yang hadisnya diriwayatkan oleh orang yang di jalan Mekah tersebut, fa wajatuhu fa asaltuhu. Kemudian aku menemui beliau, aku tanya, benar nggak hadis yang beliau sampaikan seperti ini? Wa ana adunnu anna juz'aini ma'i. Nah, ketika itu saya kira 2 juz kitab yang isinya hadis tadi yang saya bawa masih ada sama saya, masih saya pegang. Kemudian saya tanya kepada beliau, kemudian syekh tersebut menjawabnya, Fa'idan ma'i juz'ani bayat. Nah, tiba-tiba 2 juz kitab yang saya bawa tadi isinya putih semua. Tulisan yang hadis yang isinya panjang tadi yang saya tulis dari orang yang di jalan Makkah tadi hilang semua, putih bersih. Fabaqiya yaqra'u alayya min lafdhihi. Akan tetapi sang syekh tadi masih terus meriwayatkan hadis-hadis tersebut. Masih didikte hadis tersebut sama syekhnya. Fanadara, akan tetapi ketika pertengahan dikte sang syekh tadi melihat Imam Tirmidzi, fara'a fi yadayya waraqan bayadan, maka syekh tadi melihat di tanganku ada kertas yang masih putih. Nah, kemudian syekh tadi bertanya, amatas tahyi minni, wahai anak, apakah kamu tidak malu sama saya? Kamu tanya-tanya sendiri. Kemudian setelah aku jawab, nggak ditulis, nggak dicatat. Kamu nggak malu toh? Fa'alam tuhu bi amri. Maka aku Imam Tirmidzi, saya ceritakan kisah tadi, bagaimana kok bisa tanya kepada beliau, dia menulis hadis, kemudian sebanyak 2 juz, kemudian ditanya kepada syekh tersebut, tiba-tiba hilang jadi putih semua. Maka aku ceritakan tersebut. Wa qultu akhfaduhu kullahu, akan tetapi aku bilang, wahai syekh, saya sudah menghafalkan semuanya. Semua yang saya tulis di 2 juz kitab tadi sudah saya hafalkan semuanya. Qala iqra. Kalau begitu coba kamu baca, kamu ulangi apa yang kamu tulis tadi. Fa qara'tuhu alaihi falam yusaddiqni. Ya sudah, saya Imam Tirmidzi riwayatkan, Imam Tirmidzi sebutkan hadis-hadis tadi yang sebanyak 2 juz tadi. Falam yusaddiqni, akan tetapi syekh tadi masih tidak percaya. Wa qala istadharta qabla an taji. Si syekh tadi bertanya, apakah kamu sudah menghafalkan terlebih dahulu sebelum kamu datang ke sini? Fakultu haddasani bi ghairihi. Imam Tirmidzi berkata, haddasani bi ghairihi, hadis yang dia sampaikan, yang aku tulis tadi berbeda yang engkau sampaikan wahai syekh. Nah, dari jawaban Imam Tirmidzi tadi bisa kita simpulkan, selain beliau hafal 2 juz hadis yang beliau tulis, beliau juga hafal dengan hadis yang syekh tadi utarakan. Sudah dua kali beliau menghafalkan hadis tersebut. Kemudian qala fahaddasani bi arba'ina hadisan. Kemudian syekh tersebut membacakan kepadaku 40 hadis. Tsumma qala had. Kemudian syekh tadi berkata, coba ulangi 40 hadis yang aku utarakan tadi. Fa'atuhu alaihi, maka aku ulangi lagi, ma ahtatu fi harfin, tanpa ada satupun huruf yang salah. Ini cerita bagaimana kekuatan hafalan Imam At-Tirmidzi. Kemudian banyak sekali para imam-imam yang mengomentari tentang kemuliaan Imam At-Tirmidzi. Qala al-Hakim rahimahullahu, sami'tu Umar bin Ilq yaqulu matal Bukhari falam yakhlifu bi Khurasan mislu Abi Isa fil ilmi wal hifdzi wal wara' wa zuhd baka hatta amya wa bakiya doriran sinin. Imam Al-Hakim pernah bercerita
Aku pernah mendengar Umar bin Ilik berkata, Al-Imam Bukhari telah meninggal dan tidak ada yang bisa menggantikan beliau di kota Khurasan seperti Abu Isa, Imam At-Tirmidzi, di dalam keilmuan, di dalam kekuatan hafalan, di dalam sifat wara' hati-hati, dan sifat zuhud tidak cinta dunia. Beliau, Imam Tirmidzi, pernah menangis hingga beliau buta dan sakit hingga bertahun-tahun. Kemudian Imam Tirmidzi, beliau pernah berkata, qala Tirmidzi rahimahullahu, qala li Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah, man tafa'tu bika aktsar mimman tafa'tu. Nah, kalau misalnya kita mondok sih, kalau kita berguru kepada seorang guru, wajib bagi seorang santri untuk mengidolakan gurunya. Wajib bagi seorang santri penuntut ilmu untuk bangga terhadap gurunya. Itu wajib. Akan tetapi kalau seorang guru, seorang syekh kok bangga kepada muridnya, wah berarti murid ini spesial. Murid ini di mata sang gurunya adalah spesial. Murid yang luar biasa. Makanya kita kalau menuntut ilmu, gimana caranya guru kita itu cinta kepada kita, guru kita senang kepada kita, ridho kepada kita. Insya Allah dengan berkat ridho, cinta guru kita, ilmu yang kita dapatkan menjadi manfaat. Amin Allahumma amin. Nah, bilang Imam Tirmidzi pernah berkata, dulu guru saya Al-Imam Bukhari pernah berkata kepadaku, man tafa'tu bika aksaru mimman tafa'ta. Beliau Imam Bukhari berkata, manfaat yang aku dapatkan darimu lebih banyak daripada yang engkau dapatkan dariku. Nah, manfaat yang aku Imam Bukhari dapatkan darimu Imam Tirmidzi lebih banyak daripada yang engkau dapatkan dariku. Nah, ini pengakuan daripada Imam Bukhari sang guru kepada Imam Tirmidzi sang muridnya. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala para santri, para penuntut ilmu yang dicintai dan diridhoi oleh guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada beberapa komentar ulama tentang kitab karangan beliau. Qala Ibn Asir rahimahullahu, kana Tirmidzi imaman hafidhan lahu tasanifu hasanah minha al-Jami'ul Kabir fil hadis wa huwa ahsanul kutub. Imam Ibn Asir pernah berkata, Imam At-Tirmidzi adalah seorang imam penghafal hadis. Beliau memiliki karangan-karangan yang mulia, salah satunya adalah Al-Jami'ul Kabir fil hadis yang membahas tentang hadis. Itu adalah sebaik-baiknya kitab. Imam Tirmidzi ini terkenal, karangan beliau yang paling terkenal yaitu kitab hadis yang berjudul Al-Jami'ul Kabir. Kemudian qala Syekhul Islam Ismail Harawi rahimahullahu, Jami'ut Tirmidzi anfa min kitabil Bukhari wa Muslim li'annahuma la yakifu 'alal fa'idah minhuma illal mutabakhiril alim wal jami' yasilu ila fa'idatihi kullu hadin. Syekhul Islam Ismail Al-Harawi pernah berkata, kitab Al-Jami'ul Kabir karangan Imam Tirmidzi lebih bermanfaat daripada kitab Sahih Bukhari dan kitab Muslim, Sahih Muslim. Karena dua kitab tersebut, kitab Sahih Muslim dan kitab Sahih Bukhari, hanya bisa diambil manfaatnya oleh orang alim yang dalam ilmunya. Cuma orang-orang alim tertentu yang bisa mendapatkan manfaat dari kitab Sahih Bukhari sama kitab Sahih Muslim. Sedangkan kitab Al-Jami'ul Kabir karangan Imam Tirmidzi, faedahnya bisa sampai kepada semua orang, entah itu orang alim atau orang jahil, orang masih belajar ataupun sudah alim. Semua kalangan masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari kitab hadis Al-Jami'ul Kabir karangan beliau Imam Tirmidzi. Kemudian qala Ibnu Katsir rahimahullahu, At-Tirmidzi ahadu a'immatil hadis fi zamanihi wa lahu musannafatil masyhurah minha al-jami' wa syama'il wa asma'i sahabah wa ghairi dzalik wa kitabul jami' ahadul kutubis sittah allati yarji'u ilaihal ulama. Imam Ibnu Katsir yang beliau terkenal dengan kitab tafsirnya, kitab tafsir Ibnu Katsir, beliau pernah berkata,
Imam Tirmidzi adalah salah satu imam ahli hadis di masanya. Beliau memiliki karangan-karangan yang terkenal seperti Al-Jami'ul Kabir yang telah kita sebutkan tadi, kemudian kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang akan insya Allah kita baca, dan juga kitab Asma'us Sahabah dan lain-lain, masih banyak lagi. Nah, akan tetapi kitab Al-Jami'ul Kabir ini memiliki kemuliaan, yaitu merupakan salah satu dari 6 kitab yang menjadi rujukan para ulama di masanya. Nah, kemudian Imam qala Tirmidzi sannaftu hadzal kitab wa aradtuhu lil ulama'il Hijaz wal Iraq wal Khurasan faradu bihi wa man kana hadzal kitab yakni Jami' at-Tirmidzi fi baitihi fa ka'annama fi baitihi nabiyyun yatakallam. Imam Tirmidzi pernah berkata, aku mengarang kitab ini, kitab Al-Jami'ul Kabir, dan telah aku sodorkan kepada para ulama di kota Hijaz, kota Irak, dan kota Khurasan, dan mereka semua ridha dan mereka semua menyetujui dengan kitab yang aku karang ini, kitab Jami'ul Kabir. Wa man kana hadzal kitab fi baitihi fa ka'annama fi baitihi nabiyyun yatakalam. Kemudian barang siapa yang di rumahnya ada kitab ini, kitab Jami'ul Kabir, maka seakan-akan di rumahnya ada Rasulullah SAW yatakalam, sedang berbicara. Subhanallah. Nah, akan tetapi sayang sekali yang kita baca, yang insya Allah akan kita baca bukan kitab Al-Jami'ul Kabir, akan tetapi kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Tidak apa-apa, insya Allah berkah. Wa mata Abu Isa at-Tirmidzi al-Hafidz bi-Tirmidz isim Madinah Lailatul Isnin li salatul asyrah lailatan madad min Rajab sanah tis'in wa sab'ina wa mi'atain wa kana umruhu sab'ina aman. Imam Tirmidzi wafat di kota Tirmidz pada malam Senin setelah berlalu 13 malam, mungkin tanggal 14 di bulan Rajab pada tahun 279 Hijriah, ketika beliau berusia 70 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau Imam Tirmidzi, memberikan manfaat kepada kita dari kitab-kitab Imam Tirmidzi, dan semoga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Imam Tirmidzi, bersama Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sedikit sebagai referensi, Al-Fakir akan sedikit membacakan sedikit membacakan kitab Wasailul Wusul ila Syam'il Rasul, karangan kitab karangan Imam Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Sebelumnya, apa itu Asy-Syama'il, kitab Syama'il? Kan sering kita baca dan banyak karangan-karangan membahas tentang Syama'il. Apa itu sebenarnya Syama'il? Nah, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, beliau mengatakan, qad istamala ulama ul hadis asy-syama'ila fi ahlakihi syarifah sallallahu alaihi wasallam ala aslaha wa fi awsafi suratihi dhahira aidan ala sabilil majaz wa lam bidzalik. Beliau Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, beliau berkata, para ulama ahli hadis telah menggunakan kalimat syama'il, mereka gunakan untuk sebuah pembahasan yang membahas tentang kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan adabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga tentang sifat-sifat jasadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat ciptaan, bagaimana bentuk postur tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keindahan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua itu terangkum pada kalimat syama'il. Jadi kalau misalnya jenengan ketemu kitabnya membahas tentang syama'il, berarti itu kitab yang membahas tentang kemuliaan akhlak Nabi dan juga kemuliaan jasadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa sih faedahnya kita mempelajari kitab Syama'il? Beliau Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani menjelaskan beberapa faedah, yaitu at-taladzu bi sifatihil aliyah wa syama'ilihir radiyah sallallahu alaihi wasallam. Pertama,
faedah yang bisa kita dapatkan dalam mengkaji kitab Syama'il, yaitu hati kita, batin kita merasa senang, merasa cinta, merasa sejuk, merasa asyik ketika kita membahas tentang bagaimana sifat Nabi Muhammad SAW yang luhur, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW yang mulia, kemudian bagaimana indahnya bentuk Nabi SAW, cahaya yang keluar dari jasad beliau, wangi tubuh beliau yang semerbak. Nah, dari situ hati kita akan merasa asik dan nanti akan tumbuh rasa cinta kepada Nabi SAW. Kemudian wa minha at-taqarrub ilaihi sallallahu alaihi wasallam wa istijlabu mahabbatihi wa ridahu bi dzikri awsafihil kamilah wa akhlaqil fadilah. Salah satu faedahnya kita mengkaji, kita mempelajari kitab Syama'il, yaitu kita ada usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga bagaimana kita menarik rasa cinta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bagaimana caranya Rasulullah SAW ridha kepada kita bidzikrihi awsafihil kamilah wa akhlaqil fadilah, dengan cara kita mempelajari, kita menyebutkan, kita menceritakan bagaimana sifat-sifat Nabi yang sempurna dan akhlak-akhlak Nabi yang mulia. Nah, kalau zaman dahulu, zaman para sahabat itu menggubah syair, mereka membuat syair yang memuji Nabi SAW dan Rasulullah SAW ridha kepada mereka. Rasulullah SAW cinta kepada mereka karena mereka menggubah syair memuji Nabi SAW. Nah, kita yang tidak bisa menggubah syair, membuat syair dalam masyarakat memuji Nabi SAW, kita bisa membuat Nabi SAW ridha kepada kita, cinta kepada kita dengan cara mempelajari syama'ilnya Nabi dan juga menyebarkan, menceritakan syama'ilnya Nabi SAW. Orang Nabi saja dipuji dengan syair beliau ridha, beliau senang, apalagi kalau kita menceritakan, menyebarkan, mengajarkan bagaimana akhlak Nabi dan juga bagaimana sifat-sifat Nabi SAW. Pasti kita akan dicintai dan diridai oleh Nabi SAW. Wa minha ta'arruduna li mukafaatihi sallallahu alaihi wasallam ala ihsanihi ilaina wa inqadhihi iyyana min dhulumatid dhalal ila anwaril huda wa min syaqawa al abadiyah ila sa'adatis sarmadiyah. Faedah yang kita dapatkan juga dari mempelajari kitab Syama'il, yaitu jika kita sudah mempelajari kitab Syama'il, kemudian kita mengamalkan apa yang kita pelajari di dalam kitab Syama'il, kita nanti akan dituntun oleh Nabi SAW dari gelapnya kebodohan menuju ke cahayanya hidayah. Wa minasyaqawatil abadiyah ila sa'adatis sarmadiyah, dan kita akan ditarik oleh Nabi SAW dari kesengsaraan selama-lamanya di nerakanya Allah menuju ke surganya Allah, tempat kegembiraan yang abadi. Wa minha anna ma'rifata syama'ilihi syarifah tastad'i mahabbatahu sallallahu alaihi wasallam li anal insan majbulun ala hubbi sifatil jamilah wa man tasafa biha wal ajmala wal akmala min sifatihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ketika sudah mempelajari, ketika kita sudah mengetahui bagaimana syama'ilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, hal tersebut dapat menyebabkan tumbuhnya rasa cinta kita kepada Nabi SAW. Di anal insan majbulun ala hubbi sifatil jamilah wa man tasafa biha, karena yang namanya manusia, sifat asli, sifat dasar, sifat ciptaannya manusia, fitrahnya manusia tertarik dengan sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang indah. Sudah menjadi fitrahnya manusia. Dan juga selain tertarik dengan sifat-sifat yang mulia, manusia pasti tertarik dengan orang yang memiliki sifat-sifat yang mulia. Dan tidak ada orang yang memiliki sifat mulia, tidak ada orang yang memiliki sifat dan
sifat yang mulia, sifat yang sempurna lebih daripada sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya orang yang memiliki sifat akhlak yang mulia, yang sempurna. Wa minha ittiba'uhu wal iktida'u bihi liman wafaqahu Allah ta'ala fi ma yumkinu bihil iktida' kasakhaihi wa hilmihi wa tawadu'ihi wa zudihi wa ibadatihi wa ghiraha min makarimil akhlak. Nah, kemudian faedah yang paling penting setelah kita mempelajari syama'ilnya Nabi, yaitu kita bisa mengikuti Nabi SAW, kita bisa menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutan, dan kita amalkan hal-hal tersebut. Kita contoh Nabi SAW, akhlak-akhlak Nabi SAW kita tiru, seperti sifat sabarnya beliau, sifat dermawannya beliau, sifat rendah hatinya beliau, dan juga kita bisa meniru bagaimana ibadahnya Nabi SAW dan lain-lain. Intinya di sini kita mempelajari syama'il, kita mempelajari akhlaknya beliau supaya kita tiru, kita amalkan. Qala ta'ala kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad SAW, yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mencintai kalian. Nah, semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang dapat mempelajari, kemudian mengamalkan dan mengikuti bagaimana sepak terjang langkah kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta kepada kita, kemudian Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita, sehingga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari Al-Fakir. Apabila ada kesalahan, Al-Fakir mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.